Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali dalam renungan malam pada malam hari ini. Dan memulai renungan kita pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu ya Allah. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh memasuki minggu baru di hari Senin ini, dan kiranya tangan kasih Tuhan yang boleh menyertai kami di hari-hari kami yang lalu, Tuhan juga yang boleh menyertai kami hari ini dan sampai di hari-hari yang akan datang. Bapa, sebentar kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami agar apa yang boleh kami baca dan renungkan bersama, itu semua dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Dan bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan yang adalah Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara sekalian, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18, yang menyatakan, "Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Jadi manakah yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini taulah kamu, aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga memelihara firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Hosiana. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Sabda Bina Umat memberikan tema pada renungan kita malam hari ini adalah melakukan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara tentang melakukan yang terbaik, apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari? Surat Paulus kepada jemaat di Filipi berbicara tentang ketika Paulus dalam kebimbangan, ketika dia ada dalam masa dia harus ada di dalam penjara, di dalam penderitaan. Dia mengatakan hal yang sangat sungguh kita ingat bersama di ayat yang ke-21. "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Paulus tidak lagi memikirkan penderitaannya sebagai sebuah penderitaan yang harus dia pikirkan sebagai sesuatu yang negatif. Atau dia berpikir bahwa bagaimana kehidupan dia harus memilih hidup atau mati. Tidak, dia melebihi semuanya itu. Dia berpikir tentang bahwa ketika saya mati sekalipun, itu adalah sebuah keuntungan. Dan ketika dia harus hidup di dunia ini, itu adalah hidup yang berbuah. Hidup yang memberi buah bagi orang-orang di sekitar kita. Berbicara mengenai berbuah ini, ketika kita ditanyakan misalnya, kita suka buah apa? Atau kalau kita berhayal, kita mau buah yang seperti apa? Tentu saja kita akan mengatakan bahwa kita suka buah yang enak rasanya, buah yang bergizi, buah yang enak, buah yang sudah matang, buah yang punya kualitas yang baik. Dan tentu saja
nikmat ketika kita santap. Nah, seperti pohon yang kemudian menghasilkan buah yang berkualitas, buah yang kita inginkan tadi, maka berbuah di sini juga berarti bagi setiap kita bahwa kehidupan kita ketika kita mau melakukan yang terbaik itu berarti kita harus berbuah. Kita harus kemudian menghasilkan sesuatu dari kehidupan kita. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, di kehidupan saat ini, di kehidupan yang penuh dengan berbagai aksi kejahatan, kehidupan yang penuh dengan berbagai pementingan diri sendiri, kehidupan yang penuh dengan egoisme, kepentingan yang atau kehidupan yang penuh dengan ya mungkin kalau orang Jakarta bilang lo gue gitu. Kehidupan yang menggambarkan bahwa manusia tidak lagi hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Allah. Dan berbicara tentang hal ini, maka malam hari ini kita kembali mau diingatkan bahwa kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik artinya kita berbuah di dunia ini, gitu. Kehidupan bukan lagi memikirkan tentang saya yang penting untung gitu. Ketika kita adalah seorang pengusaha, kita yang bekerja, berjualan misalnya, tentu saja kita selalu memikirkan untung dan rugi. Tapi dalam kehidupan sebagai orang Kristen, sebagai orang yang beriman, itu bukan lagi tentang untung dan rugi. Kita belajar dari Paulus bahwa hidup atau mati, dia mau menyerahkan itu semua untuk Kristus. Dia mau melakukan yang terbaik. Ketika saya harus hidup itu berarti saya harus berbuah. Dan ketika saya mati sekalipun itu berarti saya mati untuk Kristus. Dan itu adalah sebuah keuntungan. Apa yang mau kita pelajari? Apa yang mau kita lakukan dalam setiap langkah kehidupan kita sehari-hari? Yaitu adalah kita mau berbuah. Kita mau melakukan yang terbaik dari apa yang kita bisa. Kita mau menyingkirkan ego kita. Kita mau menyingkirkan segala kepentingan diri kita sendiri. Hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu, Ibu Bapak Saudara sekalian, hidup dalam kasih. Berbuah berarti kita menghasilkan buah yang enak bagi orang lain. Menghasilkan buah yang lezat. Bahwa kehidupan kita ketika kita nanti telah tiada, orang dapat berpikir, orang dapat mengingat kita sebagai orang yang bermakna bagi kehidupannya. Itu berarti tandanya kehidupan kita telah berbuah bagi orang lain. Kehidupan berbuah adalah ketika kita tidak lagi mementingkan kepentingan diri kita sendiri sebagai yang utama. Secara khusus atau sebagai contoh di tengah pandemi saat ini. Ketika mematuhi protokol kesehatan, kita memikirkan itu sebagai sebuah cara kita terhindar dari virus COVID-19. Mari bersama melihat dan mematuhi protokol kesehatan bukan sekedar untuk menjaga diri saya, tapi juga bagi seluruh komunitas di dunia ini, bagi seluruh komunitas yang ada di tengah-tengah kita. Virus ini bukan main-main, Ibu Bapak Saudara sekalian. Mungkin ada beberapa banyak atau ada banyak orang yang tidak percaya akan virus ini. Tapi ada begitu banyak juga orang-orang di luar sana yang harus kehilangan keluarga mereka, yang harus kehilangan sanak saudara mereka akibat virus ini. Dan masihkah kita mementingkan diri kita sendiri? Masihkah kita mementingkan ego kita? Memang kata Paulus, mati adalah keuntungan. Tapi kita harus memperjuangkan kehidupan sama halnya ketika kita juga berjuang untuk berjumpa dengan Kristus. Hidup menjadi buah bagi orang lain adalah menghasilkan yang terbaik, Ibu Bapak. Menghasilkan yang terbaik adalah memikirkan setiap orang, mengutamakan kepentingan orang lain dibanding kepentingan diri kita sendiri. Tentu belajar untuk mementingkan kepentingan orang lain bukan hal yang mudah. Bukan hal yang sederhana. Mudah rasanya untuk terus berkata, utamakan kepentingan orang lain, kasihani orang lain, sebelum kita kemudian memikirkan diri kita sendiri. Bagaimana caranya?
menjadi penting bagi setiap kita untuk mengingat bahwa itulah panggilan kehidupan kita. Tidak lagi kita mementingkan, ya yang penting saya dulu yang selamat, yang penting keluarga saya dulu yang selamat. Tidak, Ibu Bapak. Panggilan kehidupan kita sebagai orang Kristen, panggilan kehidupan kita sebagai orang percaya adalah mengutamakan yang terbaik yang kita bisa. Di tengah pandemi saat ini, teruslah lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik yang kita bisa, menjaga kesehatan kita bersama, menjaga kesehatan orang-orang di sekitar kita, dan menjaga setiap orang yang kita temui. Itu menjadi bagian dari kita melakukan yang terbaik, mengusahakan yang terbaik. Terlebih-lebih di masa pandemi yang terus kita jalani saat ini. Secara khusus kita sudah masuk di Minggu Prapaskah. Minggu Prapaskah ini mau mengingatkan kita tentang pertobatan. Tentang bagaimana kita melihat kembali pengorbanan Kristus yang menderita bagi setiap kita. Bahwa Kristus mengutamakan kita sebagai hambanya, sebagai umatnya, sebagai sahabatnya, sebagai orang-orang yang dipilih oleh Dia. Maka ketika Tuhan sudah mengutamakan kita, mari kita juga utamakan Kristus dengan melakukan apa yang Dia perintahkan, yaitu hidup berbuah bagi orang-orang di sekitar kita, hidup berbuah bagi komunitas kita. Selamat menjadi buah yang baik. Lakukanlah yang terbaik yang kita bisa. Dan terus mengingat bahwa yang kita lakukan itu semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Allah. Terpujilah Allah melalui setiap langkah kehidupan beriman kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk segala firman, untuk segala nasihat yang boleh Tuhan berikan bagi setiap kami. Untuk firman Tuhan yang senantiasa menasihatkan kami, yang senantiasa mengingatkan kami bahwa kehidupan kami sebagai orang Kristen adalah kehidupan yang boleh senantiasa berbuah, melakukan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa, ingatkan, tegur, dan sapa setiap kami ketika kami melakukan dosa. Ketika kami lalai untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Ketika kami lalai untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Untuk memikirkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Tidak hanya mementingkan diri kami sendiri. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Berkati setiap kami menjalani minggu-minggu Prapaskah ini dengan semakin menghayati pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Agar senantiasa dan setiap langkah kehidupan beriman kami boleh mengingat dan percaya bahwa Tuhan yang telah menyelamatkan kami adalah Tuhan yang boleh menuntun setiap kami untuk juga menyelamatkan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa, ini syukur yang kami panjatkan kepadamu. Di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.